tidak ada sebenarnya tidak ada sajian khusus untuk rakyat dan raja gitu, mungkin hanya saja penyajian secara mungkin platingannya seperti itu berbeda mungkin ya Bapak. Ya, jadi sebetulnya kalau zaman dulu namanya ayam itu kan tidak dipelihara gitu. Ayam itu ya liar. Orang desa ya makan ayam, kemudian raja juga makan. Yang membedakan mungkin ada makanan tertentu seperti misalnya daging rusa. Gitu. Nah, daging rusa dulu raja itu memiliki monopoli untuk binatang tertentu. Jadi makanya setiap raja itu punya namanya kerapia. Kerapia itu wilayah perburuan. Wilayah perburuan itu terutama banyak dipelihara atau dikembangkan tanaman rusa. Nah, rusa itu selain kerapia itu selain dipakai kegemaran untuk berburu oleh raja, jadi kayak olah berburu gitu ya, kepandaian memanah binatang dan sebagainya, tapi juga sekaligus untuk dikonsumsi oleh raja. Nah, rusa itu jadi monopoli raja dulu, tidak boleh dikonsumsi oleh penduduk. Nah, penduduk kalau mau mengkonsumsi ya binatang peliharaan seperti kambing, seperti sapi yang mereka punya, atau ayam atau unggas seperti bedek. Tapi kalau raja punya daging khusus seperti rusa itu khusus diperuntukkan untuk raja. Jadi memang ada jenis-jenis bahan makanan tertentu yang hanya boleh dikonsumsi oleh raja. Ada buah juga, buah yang dulu khusus untuk raja, namanya jambu. Buah jambu namanya jambu dersono. Jambu dersono itu dulu termasuk jambu yang dianggap monopoli raja. Dan itu hanya dan dulu ada satu desa khusus di wilayah Bantul, Kabonongan, desa Kabonongan itu di samping diberi tugas untuk menyediakan buah jambu, juga untuk menyediakan minyak kelapa, karena di daerah sana itu banyak tanaman kelapa yang bisa diolah menjadi minyak goreng. Nah, itu ada desa-desa tertentu yang diberi tugas oleh keraton untuk menyediakan bahan-bahan tertentu untuk keperluan raja. Nah, seperti itu. Sehingga juga dulu kalau orang Jawa memasak itu jarang juga yang pakai minyak. Nah, umumnya hanya direbus, masakan rebusan gitu, kalau orang desa itu. Sehingga masakan gorengan biasanya monopoli raja karena rasanya lebih enak, lebih gurih dan sebagainya. Apalagi digoreng dengan minyak kelapa itu rasanya memang berbeda. Kemudian ada makanan lain yang menjadi istimewa karena apa? Karena bersentuhan dengan tradisi Eropa. Jadi zaman company dulu, zaman VOC dulu, Mataram itu sebagai kerajaan yang memiliki hampir seluruh wilayah Jawa, pelabuhan pesisir utara itu milik Mataram. Sehingga VOC itu kalau berdagang di wilayah itu harus minta izin atau membuat perjanjian perdagangan dengan raja-raja Mataram. Sehingga banyak sekali VOC itu sering sekali mengutus utusan duta-duta mereka mengunjungi keraton. Nah, kunjungan-kunjungan di keraton itu saling memberi hadiah. Orang Belanda datang memberi hadiah. Nah, orang Jawa juga sering memberi hadiah kepada tamu-tamunya itu atau menyuguhi mereka dengan makanan. Nah, makanan yang dipengaruhi oleh Eropa terutama makanan-makanan kacang-kacangan yang mengandung bean atau kacang-kacangan. Karena orang Eropa biasa menggunakan makanan-makanan seperti itu untuk pengganti sebagai pengganti kentang. Mereka menggunakan kacang-kacangan. Nah, mulai muncul kalau nanti ada di dalam kuliner Jawa ada grompos gitu ya, pakai tolo-tolo dan sebagainya. Ya, kemudian ada juga nanti pengaruhnya minuman. Dulu orang Jawa kalau mau minum ini tuak itu kan, yang dibuat sendiri diseduh sendiri di atas pohon itu. Tapi sejak orang Belanda mengenal, orang Belanda mulai ada minum istilahnya banyu londo.
Banyulondo itu air whisky atau apa Jenever yang mengandung alkohol itu mulai diminta. Jadi kalau ada kunjungan kita, ada surat dari Batavia dikirim ke raja sini akan berkunjung, itu kadang-kadang raja harus berpesan, tolong saya dibawakan Jenever atau tua Banyulondo, saya dibawakan ini sebagai hadiah. Nah, dan seringkali tamu-tamu itu ini yang tercatat dalam sejarah ya, benar-benar terjadi. Belanda itu, orang-orang Belanda sering tidak cocok dengan makanan lokal Jawa, sehingga kalau dia datang itu juga membawa juru masaknya, nanti bersama-sama dengan juru masaknya keraton memasak makanan supaya bisa dimakan oleh keduanya. Itu dilaporkan juga, ada dalam laporan company. Jadi kalau berkunjung itu juga membawa juru masak, karena untuk berkunjung dari sana ke sini itu jauh kan, harus menginap beberapa tempat, jalannya nggak seperti dulu, harus berkemah di beberapa tempat, sehingga selalu membawa juru masak orang-orang duta-duta company. Nah, itulah yang kemudian mengenalkan bentuk-bentuk makanan Eropa di kerajaan. Berawal dari kunjungan bangsa Belanda dan Eropa seperti itu. Terus Bapak berkaitan dengan tadi yang telah Bapak sampaikan, bahwasanya ada dua koki yang saling memasak bersama. Nah, kalau berbicara tentang koki atau juru masak kerajaan, nah kerajaan itu mendapatkan atau memperoleh koki kerajaan itu dari mana, Bapak? Atau mungkin? Ya, tadi kasus itu sebetulnya membawa koki sendiri itu sebetulnya bukan masalah soal kegemaran saja, tapi juga soal keselamatan. Takut diracun, dan sebagainya sih. Membawa koki sendiri, memasak sendiri, memastikan bahwa makanan yang disajikan bukan makanan, karena Belanda dan Mataram itu yang sering konflik, sering perang dan sebagainya. Itu sehingga mereka memastikan. Dan jadi koki memang diminta oleh salah satu kerajaan atau salah satu pihak yang dibawa ke sini khusus itu. Baru nanti setelah masa Kesultanan Yogyakarta, setelah Mataram pecah jadi 3, muncul Kesultanan Kasunanan, itu memang sudah ada acara-acara rutin yang selalu dihadiri Presiden Belanda, Gubernur Jenderal Belanda, atau pejabat-pejabat Belanda lain yang, dan banyak itu pesta-pesta pernikahan putri-putri, putra-putra raja itu yang mengundang tamu-tamu asing, sehingga di keraton-keraton itu sudah ada koki-koki Eropa, sudah ada resep-resep Eropa itu sudah ada di keraton. Itu nanti mulai abad 19 sudah banyak dikenal koki-koki Eropa di keraton, atau sudah ada orang-orang koki-koki Jawa yang diajari memasak masakan-masakan ala Eropa khusus untuk menyajikan jamuan-jamuan yang dihadiri oleh tamu-tamu asing. Oke, baik. Tadi kan permasalahan yang dari koki-koki luar. Kalau koki dari Mataram itu mungkin ada seleksi dari rakyat biasa atau dari abdi dalam seperti itu, Bapak, yang memasak tuh ya. Ada tidak seleksi? Kan ada di dalam, dulu itu namanya apa? Patean ya. Patean itu abdi dalam yang khusus. Ya, patean itu dari kata teh, tempat teh, namanya patehan. Tapi disitulah koki-koki raja itu bertempat di situ, dan kantornya istilahnya, kantor atau tempat memasaknya itu di situ untuk menyediakan makanan khusus untuk raja itu. Dan jadi dianggap sebagai abdi dalam. Jadi dianggap sebagai abdi dalam. Mereka digaji dalam bentuk lungguh atau tempat tinggal, diberi pangkat, bahkan pangkatnya bisa bekal, bisa lurah bekal atau apa saja. Karena setiap departemen atau setiap lembaga-lembaga yang ada dalam keraton itu tepas istilahnya, itu selalu dipimpin oleh abdi dalam dengan pangkat-pangkat tertentu. Dan biasa itu memang dipilihkan oleh orang-orang yang memang pandai memasak, memiliki kemampuan memasak ini, dan orang-orang yang bisa dipercaya. Dipercaya itu apa? Dulu
dalam kerajaan Mataram itu racun meracuni itu satu intrik politik yang sering terjadi. Banyak cerita pada masa HB7 itu putra mahkota HB7 itu untuk diangkat calon raja itu sampai 3 kali karena semua calon diracun sehingga baru putra mahkota yang terakhir yang ketiga itu selamat. Kenapa? Disekolahkan ke Belanda, jadi selamat dari intrik-intrik itu. Tapi racun itu salah satu intrik yang terjadi keraton yang ini memang agak sedikit rahasia ya, tapi itu terjadi betul-betul terjadi dalam sejarah, sehingga abdi dalam pakaian atau yang menyediakan makanan itu orang-orang yang memang selain pandai maca ya dipercaya, tidak mudah dipengaruhi atau disogok gitu untuk melakukan kejahatan tersebut gitu.